Anta 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 la ilaha illa anta awjadna al-kullaha anta ma syahidna illa anta awjadna al-kullaha anta ma syahidna illa anta 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 la ilaha illa anta 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 la ilaha illa anta awjadna al-kullaha anta ma syahidna illa anta awjadna al-kullaha anta ma syahidna illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismikallahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka min haitsu ant walhamdu lakallahumma rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa akhshurna fi zumratih. Wa ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Naftatihu darsana hadha بأم القرآن سورة الفاتحة عسى الله بها أن يفتح قلوبنا فتوح العارفين ويجعلنا من الربانيين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. الإخلاص الإخلاص الإخلاص. اللهم صل وسلم على أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك نسألك اللهم به وفقهنا في دينه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا غني يا قوي يا يا غني يا قوي يا قدير يا عزيز. الفاتحة. بسم الله طريقي الرحمن رفيقي الرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني. وقال شارح وش قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Al-Hujurat 112. Oh, 12.
Wahai orang-orang yang beriman, menjauhlah kalian, sering-seringlah kalian menjauh dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Sebagiannya lagi tidak dosa karena prasangka baik. Wala tajassasu, dan janganlah kalian suka memata-matai atau membuntuti. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, di antara kalian terhadap yang lain janganlah suka mengolok-olok, mengejek. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu al-Asyuti fil Jami' as-Saghir, iyyakum wadh-dhanna, takutlah kalian akan prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu ucapan yang paling bohong. Wala tajassasu, janganlah kalian suka menguntiti atau membuntuti atau memata-matai dengan maksud ingin tahu perbuatan buruknya. Wala tanafasu, dan janganlah kalian bersaing. Oleh saingan, karena membandingkan diri dengan orang lain itu larangan. Falyatanafasil mutanafisun bi anfusihim, hendaknya para juara itu berlomba dengan dirinya sendiri, tapi karena tidak boleh bersaing dengan orang lain. Wala tahasadu, janganlah saling menghasut. Wala tabaghadu, jangan pula saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kalian semua jadilah hamba-hamba Allah yang saling mengikat keluarga atau mengikat pertemanan sejati.
kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah antar kalian nak dulur, kaya-kaya satu rumah, satu bapak, satu mak. Wala yakhtubur rajulu ala khidbati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Dan seseorang janganlah melamar perempuan yang sudah dilamar saudaranya sampai ia menikahi atau mengurungkannya. Larangan Allah ini menjadi larangan yang paling mendasari laku torekot lan makrifate uga hakikat manjing rasane. Larangan pertama, dan itu menentukan larangan-larangan berikutnya. Jika larangan mendasar ini tidak ditinggalkan, nek bijine gak 100 untuk larangan pertama niki pemane terusane hayata bisa mencapai nilai baik jika yang mendasari ini nilainya tidak atau belum baik. Karena sudah menjadi tabiat manusia, ia suka berbicara sendiri. Namun itu pembicaraan nafsu. Pembicaraan nafsu itu intinya mengunggulkan dirinya sendiri, meremehkan yang lain, menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Hadithun nafs, omongane awak dhewe niku semua orang suka bicara sendiri, di mana pembicaraannya itu intinya mengunggulkan dirinya sendiri, meremehkan, merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Itulah akdzabul hadits. Hadis itu ucapan, akdzab itu yang paling bohong. Grundel ngomong dhewe itu yang harus ditinggal. Terutama kaum Hawa. Nggih napa wong nggih? Ha nggih. Delok merek kudung anyar ae wis ngomong, mulih ngomong dhewe. Delok tanggane tuku kulkas 2 pintu ngomong dhewe. Wah. Nek wis melok torekotan
itu harus ditinggal. Ijtanibu katsiran, sering-seringlah menjauh dari ngomong dewe. Tentang dirinya yang diunggulkan dan orang lain yang direndahkan. Wala tajassasu, larangan, dilarang memata-matai. Kepingine nyatake, gak kepingin nyono, kepingin nyatake terus membuntuti, menguntiti, sambil terus mengamati, berharap yang di mata-matai itu melakukan hal-hal yang dia inginkan. Boleh jadi nanti saking kuatnya prasangka dan ingin menyatakan, kemudian membuntuti, enggak terus padahal gak ngelakoni ngono, di pandangannya ngelakoni ngono. Itu karena kuatnya prasangka. Bisa menjadi nyata di penglihatan mutajassis, orang yang ingin membuktikan prasangka buruknya kemudian membuntuti. Sama dengan ndongakno elek nang wong liya, terus menerus berharap elek. Berharap elek niku ya elek. Wong apik gak mungkin berharap elek. Wong elek ya gak mungkin berharap apik. Wong elek arepe sing elek-elek. Suatu hari pernah Sayyidina Umar melaporkan keburukan salah satu sahabat kepada Nabi. Loh, kok ero sampean, kalau fulan bin fulan itu diam-diam melakukan keburukan. Kok ero? Iya, karena saya membuntuti ya Rasulullah. Loh, diseneni Umar. Itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kamu yang salah wahai Umar. Salahmu membuntuti, salahmu tajassus. Boleh jadi yang bersangkutan tidak begitu. Matamu yang memang menginginkan ia begitu itu kemudian melihat begitu. Lalar gawe, waktu digawe buntuti wong niku lalar. Napa sih lalar niku? Lah ya lalar gawe. Anjene gak duwe
gak duwe gawean, kurang kerjaan, kurang kesibukan, sehingga waktu dibuang percuma digawe buntuti wong. Nek nduk persidangan ilahi kira-kira wong ngoten niku jawab yo napa nek disidang Gusti Allah. Apa tujuanmu membuntuti, memata-matai orang lain? Tujuannya apa? Kepingin ero dhewe nglakoni elek, terus nek ero iku lho terus lha apa? Gak iso jawab. Niku wong welek anjir. Kok iso kepingin ngono iku terus tujuannya apa? Gak iso jawab. Supaya awakmu iku luwe apik timbang wong iku ngono ah. Gak iso jawab niki. Kok seneng ro elek liyan iki lho, kok seneng. Nek gak wong elek ya gak kira. Wong elek niku seneng delok kancane niku elek. Nggih napa nggih? Sinten niku? Kemudian bangga dirinya dengan aku ro dhewe. Nek nduk omahe ku nglakoni elek aku ro dhewe. Lho kok iso? Aku tau ngintip. Elah. Welek niku. Ngintip kok dituduhno. Aku tak aduh. Masuk ke dalam kehidupan orang lain tapi tidak diridhoi oleh Allah. Niku penggaweane polisi Intel. Nek polisi Intel itu memang tugas negara. Nek individu sampeyan ditugasi sapa ngono? Kalau tugas negara memang untuk menangkap seseorang yang kuat sudah ya yaitu mengutus jasus itu polisi yang memata-matai. Begitu yang dimata-matai itu melakukan keburukan, kesalahan, langsung ditangkap. Karena seorang polisi untuk menangkap penjahat ya harus ketika melakukan kejahatan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini sama dengan ojo alok, munda melok. Jangan mengolok. Nanti kamu ikut begitu. Sing ero dhewe gak atik jasusi
gak adik memata-matai ero dhewe niku dilarang. Wala taghtab, sing ero dhewe gak adik buntuti, gak kepengin ero dhewe eleke liyan, sing ero dhewe aja diolok supaya kowe ora ngono. Sing gak ero aja kepengin ero, sing wis ero aja alok. Yutin niku ngentitan, niku alok. Iki sing ero dhewe yutin ngentit. Ini gak oleh ngabarno ngentite yutin. Ngentit, nah si asal katain apa? Ngentit, entit. Mengambil milik orang tanpa izin. Yusani ku seneng ngrasani. Boleh awake gelek dijak ngrasani. Gak oleh terus ini ku alok nih. Nek alok melok. Itu semua pusatnya adalah hadisun nafs. Di antara hobi nafsu kita yang harus kita kenali kemudian kita terapi adalah suka mengunggulkan diri, merendahkan lian. Dipastikan orang yang suka hadisun nafsi kondisinya ghaflah, kondisi lalai dari seharusnya setiap saat berzikir. Nek gak berzikir bersolawat, nek gak ngono berdoa. Karena ucapan batin kita itu ya tidak untuk selain Allah. Nek ucapan lisan ini untuk sesama manusia. Kalau ucapan hati atau ucapan batin ya tidak untuk selain Allah. Sampeyan bayangno, qum maqama rabbika. Sampeyan bayangno berada di posisi Tuhan. Terus sampeyan jak ngomong yutin ngentitan, yusani ngrasanian. Seneng ah. Tuhan iki lho seneng ah. Ya apa maksudmu? Aku Tuhan luwih roh timbang kowe. Rohan aku. Itu semua karena
proses penciptaan manusia itu ma'junun, adonan songko ini gua sing elek-elek niku. Ada empat tabiat buruk yang diaduk menjadi satu di tubuh manusia. Dzon, kemudian benci, kemudian mengolok, itulah asline menungso niku lah, duduk menungso wong sing jiwae wis gak prasangka, gak memata-matai, tidak ingin tahu keburukan orang lain. Nek ro dhewe ngoten ndongakno. Ro dhewe eleke wong niku ladang pahala. Di mana ladang pahalanya menjadikan kita mendoakan dan memintakan maaf atau memintakan ampunan untuk saudara kita itu. Nek ro eleke sayang, nek ro apike kasih. Nek ro apike kasih, nek ro eleke sayang. Karena dasarnya cinta. Kalau dasarnya benci, ro apike mencibir, ro eleke mengolok. Ro apike dicibir. Halah ngono ae. Ro apike mencibir, ro eleke mengolok. Karena dasarnya benci. Ro apike bibire niku dadi dawa. Ya, bibire lambene dadi dawa. Nek ro eleke bibire napa? Ya dawa. Jadi anjene dasare benci, dadi ya wis benci ae wis. Anjene dasare iku benci. Nek dasare cinta, ya cinta ae. Bentuk cinta itu hati molak malik. Kondisi molak kasih, kondisi malik sayang. Kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Terus kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Molak malik, molak malik, molak malik. Itu bagi yang dasarnya hatinya itu cinta, tidak tahu aib lian, gak ro aibe wong liya. Nek anjene atine niku as-sofa. Hati as-sofa tidak tahu aib orang lain. Karena hati as-sofa dipenuhi cahaya cinta. Beruntunglah yang berhati as-sofa. Ia tidak tahu aib orang lain.
Demikian itu karena hati As-Safa kesibukannya mencari-cari dan meneliti aib sendiri. 24 jam sehari itu kurang, sehingga tak sempat, jangankan mencari, melihat aib orang lain tak sempat. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi yang sibuk mencari-cari aibnya sendiri sehingga tak sempat melihat aib orang lain. Syairnya Imam Syafi'i yang terkenal itu Qalilatun itu loh. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Mata ridho, pandangan ridho itu terhadap aib tak tahu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kalilah niku nek lisan kelu gak iso ngomong. Nek meripat ya gak iso ero, gak iso ero aibe wong. Karena ainur ridha. Walakinna sukhta tubdil masawiyah. Akan tetapi rasa benci yang kuat itu yang menampakkan keburukan-keburukan. Wa ainus sukhti tubdil masawi. Pandangan kebencian itu menampakkan keburukan-keburukan. Nek benci nang wong niku ketoke elek tok. Nek sampean wayahe gak sawen nang bapak ya arek niku lho. Nggih. Ketok elek tok. Wis gak bisa. Mosok. Wah, ahlul jannah. As-Safa niku. Putri As-Safa. Wis gak ero eleke bapak ya arek niku. Nggih niku wis Putri As-Safa. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Walakin kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Sebagaimana sesungguhnya pandangan benci itu menampakkan keburukan-keburukan yang tersembunyi. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Bagi yang merasa begitu, hendaknya membatasi pertemanan, membatasi kenalan. Karena semakin banyak kenalan,
akan semakin banyak dosa. Bagi yang merasa begitu hendaknya uzlah atau khalwat. Kalau bahasa kita hendaknya bersuluk. Mari suluk kok cik ngono maneh, berarti jatah suluk lagi. Suluk lagi, suluk lagi. Sampai menjadi as-sofa hatinya, yaitu tidak tahu aib orang lain. Karena dasarnya cinta. Sama sekali tidak ingin tahu, diberitahu jenenge gak ingin iki moh. Yutin iki lho ngentitan iki. Moh. Langsung nyengkrih melayu. Dijak ngrasani mbak kasane moh. Enak Yutin lho ngrasani. Sampeyan ro ping pira? Ping sering ping pira? Ping 7? Aku 70. Waduh. Niku wis ahlun nar. Jene isine atine niku rasa benci tok. Seneng nek ro elek wong iku seneng. Ya iso seger ngono. Sedina gak ngrasani, gak petanan niku iso koyo lara kabeh. Nah, di antara terapi jiwa yang suka buruk sangka, suka memata-matai, suka mengolok, Nabi memerintahkan untuk bacalah surat Al-Kahfi setiap Kamis malam Jumat. Man dawama ala qiraatih, siapa yang melanggengkan membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, salima minadh-dhann, ya selamat dari kebiasaan buruk sangka. Nek gak apal nek gak kober ya 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Kayak buka tutup kendang. Dangding dangding, 10 pertama, 10 terakhir. Niku sak gak kober-kobere. Hendaknya 10 ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Itu 10 ayat pertama. Suwe nambani penyakit dzon. Bisa diketahui dari firman Allah ini. Karena Gusti Allah oleh merintah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ini menunjukkan bahwa jiwa manusia itu waliane ijtanibu doyan dzon. Ini ketok moto tekok firman Allah. Yang paling tahu ya jelas Allah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Allah lah yang paling tahu. Gusti Allah ngelarang ojo gelek-gelek nyono. Itu berarti golek nyono. Doyan. Aja doyan pokok nyono. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ngono kok doyan. Bahkan sebagian manusia itu menjadi santapan wajib. Niki ibu-ibu sing gak tau ngaji, sedina gak ngrasani niku gatel kabeh. Ini terus kulkas wis penuh, nduk dapur bahan makanan wis penuh. Blonjo niku golek bolo, gawe ngerasa aman gayae gak patek nyaut. Berarti alhamdulillah. Blonjo niku kepentingane gak blonjo wis ana kabeh kok. Encene nek ngrasani gak ambek wong liya niku gak iso ta. Yaitu hadisun nafs, ngomong dhewe. Gak enak. Golek bolo. Setan niku jenenge golek bolo setan niku. Jenengane golek bolo. Mari oleh situk ngono kurang, golek maneh. Oleh loro kurang, golek maneh. Saakeh-akeh. Tidak ngrasani. Hati mengeras hingga membatu itu karena dzon. Ketika mengkristal jadilah al-ujub, bangga diri. Bangga diri itu kumpulan dari zon yang dosa, yang buruk, yang banyak, terus mengkristal, menjadikan orangnya itu al-muta'ajjib bin nafsi, orang yang bangga diri. Ketika seseorang itu bangga diri, ketika itu
hatinya berada di kondisi yang paling lemah. Hati berada di kondisi paling lemah itu menjadikan awabot digawe ibadah. Dilu ae pawakal. Traweh cik rong rakaat wis koyok piro? Pawakal. Traweh yo banter pada pawakal kabeh. Ngelok ini ku ambek ngomong dhewe ndang mari kok cicuwene iki wis ngomong dhewe traweh lho kober kok ngomong dhewe akeh muring iku kaya nek maghrib nang dalan ngoten niku dirubung muring. Wa qala syarih Al-Munawi rahimahullah, adh-dhannu tuhmatun taqa'u fil qalbi bila dalil. Pensyarah Al-Munawi berkata, definisi sangka adalah tuduhan yang masuk ke dalam hati tanpa dalil, tanpa dasar, menuduh tanpa bukti. Dzon adalah tuduhan tanpa bukti, tanpa saksi. Qala Al-Ghazali wa huwa haram kasu'il qaul. Al-Ghazali berfatwa bukti itu haram. Keharamannya ya dzon itu. Keharaman prasangka buruk itu haramnya seperti su'ul qaul, ucapan yang buruk. Nah ini kini ulama hakikat niku seringkali menghukumi yang di dalam diri itu sama dengan di luar. Menghukumi yang samar itu sama dengan yang nyata. Dzon niku ngomong dhewe, gak ono sing ngeru. Nah, itu haram. Harame padha ambek suul qaul, ngucap sing elek, ono sing ngeru. Jenenge ngucap niku mesti ada lawan. Ada lawan bicara. Itu sama dengan maido, ngilokno, ngenyek. Nah, itu.
Apa yang kita perbuat di alam pikiran itu sama dengan di alam kenyataan. Apa yang di maya bagi ahlu thoriq, apa yang di maya, apa yang dilakukan di dunia maya dengan yang dilakukan di dunia nyata itu sama saja. Alam khayalan dengan alam kenyataan sama saja. Bagi, sekali lagi, bagi ahlu tahqiq, bagi ulama ahli tahqiq. Tapi kalau hukum syariatnya tidak sama. Tidak sama. Allah memaafkan apa yang kita lakukan di alam maya selama tidak terus kita lakukan di alam nyata. Allah memaafkan itu. Ini dalam rangka lebih hati-hati, dalam rangka bi'ahwato kalwara. Ulama ahli tahqiq menghukumi sama saja. Nah, kita termasuk mereka yang menghukumi sama saja. Hayalan dengan kenyataan itu sama saja. Menghayalkan zina sama dengan berzina. Menghayalkan minum khamr sama dengan minum khamr. Menghayalkan mencuri sama dengan mencuri. Hukum yang berat ini berlaku bagi ahlu thoriq dengan maksud agar lebih hati-hati dan lebih waspada. Joko Dudo sing wis kebelet ero sak niki wis gadhe nang ndi ero wong wedok ayu lewat HP ya. Wis dosane ya apa iku wis. Ka iso bayangno dosane. Mangkane ndang rabi yo ta lah. Ya gak dawa sotok. Terus bayangno ngayalno, oh iya kan. Wis padha ambek nglakoni. Oh nek ngono tak nglakoni ae. Niku setan gak tahu sekolah. Ancene gak tahu sekolah. Blas. Pikirane ya ngono. Setan goblik. Goblik niku wis bodhone bodoh. Berarti anjene kepingin ngono ini. Niku sudah enggak sehat pola pikirnya. Kalau yang sehat pola pikirnya diberitahu hukum begitu itu, berarti aku kudu menyibukkan diri dalamku ubudiyah. Nek gak tafakur, tadzakur, ta'akul. Kudu suwi bu, nek gak berarti lah. Nah, itu pikiran sehat. Ini banyak di kalangan wanita. Ya, kalian itu tidak melakukan zina secara nyata karena kalian takut. Tapi kalau dihukumi oleh ahlu tahqiq, ulama ahli tahqiq, wanita itu jauh lebih suka begitu daripada laki-laki secara umum. Dan ini fakta
temuan di lapangan di negara-negara barat yang bebas bergaul itu temuan yang berdasarkan penelitian di lapangan. Nanti bayang liyan niku gak ilok ya wis padha ambek ngono. Begitupun syaribul khamr yang sudah bertaubat, peminum khamr yang sudah berhenti, kemudian kumat marono ngombe banyu putih tapi dibayangno iku whisky, ngombene ambek tenggen ambek ngene, fahuwa kasyaribul khamr, dia dihukumi peminum khamr. Man syaribal khamra, man syaribal ma wa huwa yatakhayyalu annahul khamra, annahul khamr faqad syaribal khamr. Sapa ngombe banyu putih, waktu ngombe banyu putih ku ngayalno iku whisky, mongko wong iku ngombe whisky. Walal aks, dan tidak sebaliknya. Sapa sing ngombe whisky ngayalno iku banyu putih, gak ono hadise, gak ono. Iku hadismu dhewe ya. Kowe iku sapa? Hadismu dhewe. Ya dudu hadis. Nek hadismu dhewe itu akdzabul hadis. Akdzabul hadis itu pembohong nih. Utusan Allah bukan, kekasih Allah bukan. Niku digawe santri-santri beling niku. Kan jenenge santri beling. Hadise dhewe, takwilane dhewe, tafsirane dhewe. Lamun mlebu swarga, swargane dhewe. Swarga khayalan. Wa huwa haramun kasu'il qaul walakin lastu a'ni bihi illa aqdal qalb. Akan tetapi aku tidak bermaksud dengan menghukumi dzon itu seperti su'ul qaul, kecuali tujuanku adalah mengikat hati. Ya tadi itu yang Abi sampaikan. Ulama ahli tahqiq menghukumi sama saja. Hayalan dengan kenyataan itu sama saja. Itu hukum itu berlaku li ahli tariq, di mana ya harus ia memang mengikat diri sedemikian ketat bi ahwato. Dia mengambil hukum dengan yang lebih hati-hati. Agar lebih hati-hati, ambillah azimah. Ambillah yang berat-berat, yang umumnya orang awam tidak kuat mengambil itu karena berat-berat. Bagaimana enggak berat? Ngayal podo ambek nglakoni.
walakin lastu a'ni bih illa aqdal qalb. Akan tetapi hukum yang aku berlakukan itu tidaklah aku bermaksud selain mengikat hati agar lebih hati-hati tujuannya. Wa bi hukmihi ala ghairihi bisu, dan dengan hukum tersebut terhadap orang lain tidak dihukumi haram. Yes. Allah. Nah, ini hukum untuk diri sendiri, hukum khusus. Hukum khusus bagi orang lain kita menghukumi, yaitu pokoknya larangan, tapi gak sing pokoknya larangan. Nek bagi diri sendiri kita itu haram. Haramnya seperti bicara buruk, meso meso pokoknya ngomong sing garai wong jengkel mangkel gregedan niku lho. Itu dengan tujuan agar lebih hati-hati. Memang ahlu thariq itu jauh lebih hati-hati daripada yang belum ikut tarekat. Yang sudah ikut tarekat harus siap dihukumi yang berat-berat. Orang yang berbaiat thariqah itu kelasnya kelas berat. Wa ammal khawatir wa hadithun nafs fa'afun. Adapun lintasan-lintasan pikiran dan ucapan diri sendiri, ngomong dewe, maka itu dimaafkan selama gak terus. Nah, kalau khawatir dan hadisun nafas ini seret ini gak mandek suwe, seret dak lintasan guys, seret. Lah nek pikiran niku gak seret ngoten, meneng teng. Nah, pikiran niku napa? Teng. Gak seret. Teng. Terus abot ngelu. Diung. Niku mergo niku pikiran. Berpikir itu bukan berlintas. Lintasan itu wis gak ngaruh, seret. Itu dimaafkan. Apalagi segera disusul istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya malah terhapus. Bal asyakku afun aidan. Bahkan keraguan itu juga dimaafkan. Ragu itu dimaafkan. Fal manhiyu anhu antadzunna. Di ayat ini yang dilarang adalah engkau berprasangka. Berprasangka itu bukan khawatir, tapi lintasan pikiran yang taqa'u fil qalb, yang merembet ke hati, seret terus nang hati. Itu dzon. Nek lintasan tok gak nerembes nang hati, belum dzon itu. Khawatir.
khatir. Wa dhannu ibaratun amma tarkanu ilaihi nafs wa yamilu ilaihi al-qalb. Pengertian sangka adalah ungkapan tentang sesuatu yang jiwamu cenderung ke arah itu dan hatimu telah menoleh. Nah, dan hatimu condong, condonge hati. Ini garis bawahi. Tidak ada pelajaran yang lebih penting di tingkat TK, taman kanak-kanak tarekat, selain pahamilah dzon berikut apa saja yang berhubungan dengan itu, karena itu merupakan pelajaran yang paling mendasar yang harus bernilai baik. Sebab jika tidak, di kelanjutannya tidak akan pernah bisa nilai baik. Nek cik seneng utawa nek cik kulino nyono elek, wis aja bahas mahabbah. Kalau gaene aja bahas mukasyafah. Kalau gaene engko dadi mukasyafatul syaitan. Jadi kasyafi setan. Karena babakan mahabbah, ma'rifah, mukasyafah, itu hanya bagi hati as-sofa, hati yang benar-benar telah jernih, bening dari yang dilarang. Kalau oleh bahas lincip ngelangit, nek babakan dzonai cik durung iso ngatasi dengan baik. Wa sababu tahrimihi an asrar al-qulubi la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. Sebab haramnya dzon adalah sesungguhnya rahasia-rahasia hati itu tidak ada yang tahu selain Allah. Dalamnya laut mudah diduga, dalamnya hati siapa tahu selain Allah. Tidak ada yang tahu. Alias DCI kerso. Ungkapan DCI kerso itu dalam, jeru. Betapa seringnya kita ini DCI betapa kurang ajarnya kita. Betapa tak beradabnya kita di hadapan Tuhan. Atas ulah kita yang sering DCI kerso. Kaya wak dhewe ae DCI kerso niku kurang ajar. Apalagi niki dukun-dukun aja niku. Mbok dengan yakinnya mending ngene. Iya guys, itu syirik yang tak dimaafkan. Karena dengan alasan apapun berusaha menyaingi Tuhan, menyamai Tuhan, itu tidak akan pernah bisa. Dengan dalih apapun, alasan apapun tidak dibenarkan.
kena dalil fa innahu la ilaha illahu, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Patah semua. Kau nak sing ngeru masa depan selain Allah. Jangan pernah percaya dengan siapapun yang yang tahu masa depan ini itu dukun. La ya'lamul ghaiba illallah. Falaysa laka an ta'taqida fi ghairika su'an. Karena itulah maka tak layak bagimu beriktikad buruk pada selainmu. Tak patut engkau beriktikad buruk kepada orang lain. Ajaran para sufi mengajarkan kepada kita, dan ini ajaran paling mendasar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang paling terkenal, jika engkau bertemu dengan orang tua yang lebih tua darimu, maka i'taqid, beritikadlah bahwa dia lebih baik darimu karena dia lebih dulu beriman. Kala dhisik imane. Jika engkau bertemu dengan orang yang lebih muda darimu, beritikadlah dia lebih baik darimu karena dia tidak lebih banyak dosanya karena masih muda. Jika engkau bertemu dengan orang perempuan, wahai laki-laki, maka dia lebih baik darimu karena perempuan itu lebih terbatasi pertemanan, lingkungan, pergaulan daripada engkau. Jika engkau bertemu dengan siapa saja pun, i'taqid annahu khairun minka, yakinilah bahwa dia itu lebih baik darimu. Soal piye carane mengelabui nafsu, kudu cerdas, kudu pinter ngakali nafsu ne awak dhewe. Nek gak cerdas ngakali nafsu, ya mesti kalah ambek hadisun nafas, kalah ambek setan. Bertemu orang cacat, jelas dia lebih baik dari kita dengan kecacatannya. Cacat deglok gak iso mlaku, ya jelas luwih apik. Bertemu dengan orang buta, nemen jelas sih. Karena kita tahu kita dosa banyak dari maksiat mata. Bertemu dengan orang yang budek, jelas dia kekasih Allah yang Allah selamatkan dari ghibah, ngerasani. Ketemu wong sing tangane buntung, ya kita tahu dosa kita dari tangan kita ini teramat banyak. Buntung tangannya berarti diselamatkan dari ngutil, nyolong, ngentit, dan seterusnya. Harus cerdas ngakali nafsu, yang intinya nafsu kita itu selalu ingin lebih baik dari yang lain. Maka kita yang sudah berguru mursyid harus punya strategi kebalikannya, yaitu harus cerdas ngakali nafsu bahwa kau ngomong dewe jari telunjuke melungker, kau tidak lebih baik dari siapapun. Ayo pinter-pinteran, ya kudu pinter. Ayo ngomong apa
bertemu dengan pemabuk harus berkeyakinan bahwa pemabuk itu lebih baik dari kita. Di mananya boleh jadi ia seperti Sayyidina Umar. Begitu tobat nasuha, salah dosa maksiatnya itu menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk berubah menjadi super kilat, kesalib kabeh. Bertemu seseorang yang baik dari kecil, ya wis gak dibahas, ya jelas dia lebih baik dari kita. Bertemu siapapun kita harus na'taqid annahu khairun minni. Itulah Adam. Kalau tidak begitu berarti seperti iblis yang ya'taqid annahu khairun minal ghair, yang punya keyakinan dirinya lebih baik dari yang lain. Na'udzubillah. Da'su adhannin, tinggalkanlah buruk sangka. Zur syarifan, datangilah orang mulia. Tinggalkan buruk sangka dan sering-seringlah mengunjungi orang mulia. Illa idzan kashafa laka bi'yanin la yahtamilu ta'wil, kecuali bila tersingkapkan untukmu dengan penglihatan mata hati yang tidak memerlukan takwilan. Fa inda dzalika la ta'taqidu illa ma 'alimtahu wa syahadtahu. Ketika mengalami mukasyafat, penyingkapan hijab, janganlah engkau beriktikad kecuali apa yang telah diberitahukan kepadamu dan apa yang telah engkau saksikan. Kecuali apa yang kamu ketahui dan kamu lihat sendiri, dan ketika itu harus rahasia sifatnya. Fama lam tusyahidhu aw lam tasma'hu thumma waqa'a fi qalbika fa inna syaitana yulqihi ilaika. Kemudian maka apa yang belum engkau saksikan sendiri atau belum engkau dengar sendiri, kemudian itu berlaku di hatimu, ketahuilah sesungguhnya syaitan telah masuk kepadamu. Kelebon setan. Nek durung ero dhewe, durung krungu langsung dhewe, durung nyakseni dhewe, kok wis tutuk ati, yaiku kelebon setan. Gak ero dhewe kok wani muni, niku unine setan. Abdul Jari, itu namanya Abdul apa? Abdul Jari. Jari itu anaknya setan. Berarti Abdul anaknya
Abdul anak setan, budake anak setan. Anak setan yang gak tahu ngaji, ya gak tahu ngaji, anak setan. Fayambaghi an tukadzibahu fa innahu afsaqul fusaq. Maka sayugyanya engkau mendustakan apa-apa yang masuk ke dalam hatimu tapi kamu belum melihat sendiri, mendengar sendiri, menyaksikan sendiri. Wis mlebu nang ati. Itu afsaqul fusaq, penyimpangan yang paling menyimpang. Paling faseke wong fasek. Wong fasek itu orang yang berperilaku menyimpang. Wong sinting, miring, sinting, menyimpang dari jalur lurus, dari jalur kebenaran. Intinya kita harus saling mengingatkan dan menjauh sejauh-jauhnya, menghindar dari dzon, prasangka. Zikir oke, negative feeling no way. Zikir oke, negative thinking no way. Kalau zikirnya oke, tidak mungkin perasaan itu negatif. Negatif rasa dipastikan sedang ghaflah, hati sedang lalai dari kewajibannya, yaitu bersujud di hadapan Tuhannya. Pikiran negatif itu dari perasaan negatif. Perilaku negatif berasal dari pikiran negatif. Pikiran negatif dari perasaan negatif. Perasaan negatif dari ghaflah, dari lupa berzikir. Wa qala al-Ghazali aidan rahimahullahu ta'ala, wa min makayidil syaitani su'udh dhanni bil muslimin. Syekh Ghazali berkata, termasuk tipu daya syaitan adalah berburuk sangka kepada kaum muslimin. Padahal kaum muslimin itu ikhwatuna fid din, saudara kita. Silahkan menghukumi seperti dulur kandung ngene kalau ambek dulure lho nyono Allah niku ya duduk dulur, cukuplah niku wong welek ambek dulure dhewe ngarani elek niku cukuplah itu sebagai dasar kuat iku wong welek. Kok iso wis gak tutuk, gak tutuk. Turunane Qabil sing iri ambek Habil.
tidak akan hidup tenang. Qabil setelah membunuh Habil, terus menerus suara ayahnya Adam menghantuinya. Qabil, Qabil, Qabil toleh-toleh goleki kaya anu gak ana, mlayu buanter ngos-ngosan terus Qabil. Delok mburi gak ana mlayu maneh, gak ana apa-apa. Karena suara itu ada di dalam jiwa Qabil. Orang salah itu dihantui, sebagaimana orang benar itu diiringi Tuhan. Kemanapun ia melangkah, Tuhan menyertainya. Nek wong salah dihantui. Dihantui tidak akan tenang. Tidur tak nyenyak, bangun tak tenang, makan tak enak, minum minum tersedak, berjalan mudah tersandung, berhenti cepat capek, wis gak enak tok. Itu semua karena penyakit dzon masih bersarang dalam jiwanya. Bersama-sama mari kita berdoa agar Allah melenyapkan dzon-dzon yang dosa pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih. Allahumma ya azima sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-ata, ya khafiy al-lutf, ya jamil as-sun', ya haliman la ya'jal, ya kariman la yabkhal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Warda 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir, hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladhi la yuram
وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا، وأنت ثقتنا ورجاؤنا الذي لا يضام. يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا غوثاه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصل يا رب على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم يا من قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق إمام أهل الصفا والوفاء الذي يصف بصفتك الأحد، طهر قلوب جماعة أهل الصفا والوفاء من الأذية والهم والحسد، والتف بنا اللهم واهد قلوبنا بنور هدايتك الأوحد، وافتح لنا باب الإمداد، وهب لنا منك الرشاد، واجمع قلوب المؤمنين على ضياء محبتك بحب حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب أنت المستجيب، أنت الواحد القهار، أنت الله الأحد الصمد. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.